dan dari untuk ya proses dari awal dari dan tersebut tetap bersekolah bagi juga dengan ekor di masyarakat alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Dumateng sedejenah tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz ingkang dinten mulyakaken. Alhamdulillah, di malam ini kami bersama tim Ansor Bansar Bedayu Talang dan juga Bedayu bisa melaksanakan safari Ramadan di mushola ini. Semoga boleh sangat anjuran saja takdiraki kalian Allah istiqomah menjalankan ibadah, menjalankan amal-amal soleh yang ada pada bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal. Pertama, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada warga masyarakat Blimbing Bedayu, khususnya kepada Ustadz Khalid, Ustadz Sio, dan semua warga yang telah menerima kami. Semoga apa yang jenengan siapkan dan jenengan rencanakan tentang kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam kedatangan kami banyak merepotkan panjenengan semua atau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah salat tarawih telah kita laksanakan. Alhamdulillah salat witir telah kita laksanakan. Ibadah salat tarawih, ibadah salat witir ini banyak dikenal di kalangan kita sebagai ibadah yang khusus di bulan Ramadan. Seakan-akan kalau tidak di bulan Ramadan kita tidak melaksanakan ibadah sebanyak ini. Apakah memang benar tarawih dan witir itu khusus di bulan Ramadan? Diterangkan oleh para ulama, kalau sholat tarawih memang khusus di bulan Ramadan. Namun kalau sholat witir itu juga disyariatkan di luar bulan Ramadan. Namun bedanya, kalau witir di selainnya Ramadan tidak disunahkan berjamaah. Tapi kalau witir di bulan Ramadan disunahkan untuk berjamaah. Sehingga alhamdulillah jenengan yang sudah tarawih dan melakukan witir seraya berjamaah, insya Allah ini akan menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa qama melaksanakan ibadah di malam hari Ramadan, qama Ramadan, melakukan tarawih di Ramadan, witir di Ramadan, iman penuh dengan keimanan, dengan arti dalam hati panjenengan meyakini bahwa semua ini adalah perintah Tuhan, waktu sabar, dan juga dalam pelaksanaannya kita semuanya betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pelaksanaan tarawih dan witir kita mengharapkan diampuni dosa. Maka yang demikian akan berdampak ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sungguh dosa kita akan diampuni. Amin ya rabbal alamin. Salat dari sekian salat sunnah, mana yang paling utama? Yang paling utama otomatis kalau dengan yang wajib, pasti yang wajib yang hukum. Pak, Bu, sholat tarawih ini tidak bisa dilaksanakan kalau yang sholat isya dulu. Jadi syaratnya sholat tarawih harus sholat isya. Jadi kalau Nabi ajunan berangkat dari contoh kita sholat isya, pas depan musola mulai sholat tarawih, mereka ajunan wajib sholat isya ini. Tak bisa langsung ngikutin sholat tarawih satu imam, malah tak sah. Jadi sholat isya ini, sholat diri, kemudian dilanjutkan mengikuti sholat tarawih. Jadi syaratnya, apa? Harus setelah sholat isya. Dan sholat tarawih itu apakah harus dilaksanakan pada waktu isya? Jawaban ulama pokoknya setelah sholat isya. Walaupun mungkin sholat isya dilakukan pada waktu maghrib. Loh kok bisa? Talaqoh, menabi bulan selesai, melakukan perjalanan jauh. Kemudian di pertengahan perjalanan saya melakukan jamak takdim. Jadi pada waktu maghrib saya sholat maghrib, kemudian melakukan sholat isya. Kenapa ini jamak takdim? Masih pada waktu maghrib kan? Ini boleh langsung sholat. Jadi tidak usah nunggu setelah waktu adzan isya, pokoknya setelah sholat isya. Kalau umpamanya posisinya isya-nya itu di jamak takdim, berarti langsung boleh melakukan sholat tarawih. Sholat tarawih pahalanya besar. Sholat tarawih dapat 20 dosa. Namun kalau dibanding dengan witir, witir ini adalah ibadah sholat sunnah yang paling utama. Sampai sebagian ulama witir itu hukumnya wajib. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, bila orang tidak melaksanakan itu berdosa. Makanya katanya Imam Syafi'i, sholat witir sangat dianjurkan. Jadi tak lakukan. Umpama ajunan tak taraweh, terus lalu sholat witir, ini kasih raja sholat witir ganjaran daripada taraweh. Maksudnya apa? Tak lakukan. Menabi ajunan sholat taraweh, pas depan tengah-tengah kok leman, meneman. Kibede sholat witir sih lebih utama daripada taraweh. Sholat tarawih oleh manfaat mana? Terus lagi sampai sholat witir. Karena witir itu genjot. Talan kok beda disclaimer tengah-tengah. Beda.
Mulai sampai pun ngerti kenjeran. Jumlah mana? Mana? Karena sholat witir ini lebih utama dari sholat. Dan ada lagi yang lebih utama dari sholat tarawih. Apa? Sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah, qobliyah ba'diyah yang sering disebut dengan sholat rawatib, mereka kenjur lebih rajin, lebih utama daripada sholat tarawih. Maka ada ulama Nabi ajukan pas sholat tarawih tak sholat ba'diyah, mereka lagi. Maka tak langkong, gelir ulen, mari kesalahan bilari boleh sholat ba'diyah imin, tidak langkong. Jika mungkin sebagai ajaran yang mungkin bisa dilanjutkan di kemudian hari, yang mungkin bisa dilanjutkan di kemudian hari, mulai besok sebelum sholat tarawih, sholat ba'diyah ini. Dibagi, bisa lagi? Ini sampai 2 rakaat. 2 rakaat ini kata sampai 2 jam. Oke, paling semenit mari. Jadi lestari isya, ditangi dimin, terus sholat 2 rakaat, baru mulai. Maniman. Karena sholat ba'diyah ternyata fadilahnya lebih besar daripada sholat tarawih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jenengan semakin ngoningin ilmu baru. Menabi pertama sholat witir ketika bada ulama sing wajib pagi. Pas mon embi yang tinggal lagi sholat witir berarti cek rukin. Karena apa? Ganjaran cek rajin. Nomor 2, oleh ilmu menabi sholat rawatib ba'diyah ternyata pahalanya lebih besar daripada tarawih. Terus menawi nikah saya anu kala rawatib pun dikala witir nabi ya terbagi. Jadi lakuin sederhana. Nanggung. Apa? Kita ini non saya buki. Biasanya selain Ramadan tak teman tahajud. Semakin beda kesempatan sholat malam bareng-bareng kok tak ilakuin setahun sekali ya. Ini rugi sekali kalau pasalnya kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan. Coba mau najunan tak Ramadan, tak kira mangkat ke musola. Gimana? Jarang mangkat ke musola. Paling mau mangkat ke sholat isya langsung meleman. Alhamdulillah semakin bulan Ramadan ini harus dimanfaatkan. Dan terlebih-lebih kita kalau sholat tarawihnya, sholat witirnya ini bertepatan dengan Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari 84 tahun. Jadi tak langkong menabi ajunan pas ngelakonin tarawih, pas nikah bertepatan Lailatul Qadar, berarti jenengan nikah gencer be pangeran pada ngelakoin ibadah 84 tahun. Allah. Makanya tak langkong umur kita semuanya ini belum tentu depak ke 84 tahun. Mungkin beda sing kontrak seket, sing kontrak sebidek, mun kontrak seket, mun semakin umur 40 ikan 10 tahun. Mun sing pasangan ikan setahun. Sing mun pasangan pun 10 bulan kali 2 bulan. Hati-hati. Jadi ini kalau kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti kita telah melaksanakan ibadah lebih baik daripada 84 tahun. Namun pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar itu? Dijawab sama para ulama, jawabannya adalah tidak ada yang tahu kepastian Lailatul Qadar. Jadi tidak ada ulama siapapun memastikan Lailatul Qadar namanya tanggal 17 Ramadan, tidak. Tidak ada yang bisa memastikan Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 21 Ramadan, tidak. Tanggal 23 Ramadan, tidak. Tidak ada yang bisa memastikan. Namun ciri-cirinya biasanya Lailatul Qadar ketika terjadi
di 10 akhir bulan Ramadan, khususnya malam-malam ganjil. Ini ciri-cirinya 10 yang paling banyak itu. Namun dimungkinkan saja juga di awal Ramadan. Biasanya tapi terjadi 10 akhir Ramadan. Ya, tak langkong. Mon masyarakat kanje kira-kira mon depak likuran gini kak tarawih semakin maju nabi semakin maju gitu. Padahal sok tambah maju. Padahal yang sangat mendekati Lailatul Qadar justru 10 akhir bulan Ramadan. Ini Pak. Makanya biasanya setan kan memang pinter untuk mencari kesempatan. Mun pas 10 akhir Ramadan, nikah terkadang orang yang gelitik bil setan. Ben stop lah, terawih pola lain. Tak usah terawih. Mungkin. Terkadang yang gelitik terawih itu sunnah. Sunnah seperti wajib. Gitu kan Pak. Terkadang gelitik, iki depak anu lah, telasan. Shopping bae. Iki. Mulai dari maghrib langsung mangkat ke nabak ke supermarket ini kan. Kadang seperti itu. Padahal dulu zaman sahabat, kalau sudah 10 akhir Ramadan, ini semuanya malah berlomba-lomba untuk iktikaf di masjid. Sampai para sahabat itu membuat kemah-kemah di masjid, Pak. Karena masjid di Timur Tengah itu mulai dari dulu banyak yang tidak menggunakan atap. Kalau sekarang kemarin saya waktu di Tarim, umpamanya masjidnya ini panjangnya umpamanya ya 30 meter. Paling yang ada atapnya ini hanya 2 sok. Yang lain sudah los, tidak ada atapnya. Gitu. Tapi dipager gitu aja. Lah, itu kalau berlomba-lomba kemudian itikaf itu membuat kemah-kemah. Dulu zaman sahabat gitu. Buat tempat-tempat peristirahatan. Semakin ramai. Ini luar biasa zaman sahabat. Sampai Rasulullah pun juga demikian. Diterangkan di dalam kitab-kitab hadis. Rasulullah kalau sudah akhir bulan Ramadan, syadda al-mizan. Apa? Mengikat sarungnya. Kata-kata mengikat sarung ini ada 2 tafsiran kata para ulama. Satu, menunjukkan apa? Rasulullah serang semangatnya seperti orang mau lari pakai sarung dicincing-cincing. Gitu. Karena semangatnya Rasulullah di dalam ibadah bulan Ramadan khususnya di akhir Ramadan. Ada yang menafsirkan mengikat sarung tak langkong. Kalau sudah 10 akhir Ramadan, Rasulullah tak langkong, Pak. Perai tak apologi sibili. Perai. Kenapa? Waktunya dihabiskan di masjid. Bahkan Rasulullah membangunkan istrinya, keluarganya untuk juga qiyamul lail pada akhir bulan Ramadan. Ini teladan yang harus kita sampaikan. Teladan yang harus kita promosikan ke masyarakat. Apa? Kaum muslimin harus berbondong-bondong di 10 akhir Ramadan. Untuk apa? Membangkitkan semangat keluarganya semakin beribadah. Jadi dibangkitkan keluarganya untuk taraweh, dibangkitkan keluarganya kalau bisa untuk itikaf, dibangkitkan keluarganya untuk juga baca Quran, tadarus. Justru tapi ini terbalik di Indonesia ini banyak yang terbalik. Kalau 10 akhir Ramadan, 1 banyak yang tidak taraweh. Nomor 2 biasa tak langkong, tadarus sudah mulai perai. Kalau sudah mungkin tanggal 23, 25 tak langkong. Musola-musola sepet. Lah takut hatam. Boleh tanya ke beberapa orang memang, "Kenapa mata tadarus?" Takut hatam. Takut tak nutut. Padahal Pak, perintahnya itu adalah perintah untuk membaca Al-Quran. Yang terpenting membaca Al-Quran, tidak harus hatam. Tidak harus hatam. Hatam itu kesempurnaan. Yang penting baca Quran sudah.
Makanya musolah di sini biasanya sampai akhir. Sampai akhir gitu. Oke, alhamdulillah. Harus ditularkan pada musola-musola lain bahwa tadarus jangan sampai berhenti tanggal 23, 25, jangan. Terus sampai mau hari raya Idul Fitri. Jadi kalau sudah hari raya Idul Fitri, baru ganti, jangan tadarus, takbir. Ya, takbir. Membaca Al-Quran tidak harus hatam. Menghafalkan Al-Quran aja tidak harus hatam. Oke. Saya rasa di sini juga banyak yang hafal Al-Quran tapi tidak hatam. Pak Banser hafal Al-Quran enggak? Hafal Al-Quran? Enten. Fatihah kata hafal? Hafal. Berarti kan hafal Al-Quran. Yang tak terus lagi. Kulhu hafal lagi. Oke, hafal. Berarti hafal Al-Quran. Yang tak terus lagi. Saya istirahat. Kenapa? Oke, kok orang nggak begini. Jadi istirahatnya mulai umur 10 tahun sampai semakin. Ayo lanjut tak. Jadi hafalan Quran aja nggak harus lanjut. Jadi baca Quran. Monggo sudah baca. Kalau jenengan semangat ingin hatam, ya waktu umpamanya sudah malam 29 kok udah hatam, ya cek tetangga polong, grebek. Kan bisa. Kalau memang ingin hatam bagus. Tapi kalau umpamanya hatam enggak apa-apa, terus baca Quran ini. Ini ujian kita. Jadi 10 akhir Ramadan monggo kita semangatkan tarawehnya, kita semangatkan baca tadarusnya, dan juga amal-amalan baik yang lain. Tak langkong, kalau ditarim, itu kalau taraweh, Masya Allah, berlomba-lomba. Sering saya setiap ceramah saya promosikan cerita ini. Kenapa? Supaya mungkin bisa kita setidaknya punya kesemangatan dan ingin menirulah, walaupun sedikit. Ditarim itu kalau taraweh tak langkong, itu di masjid-masjid, ya ada masjid-masjid tertentu yang sudah ditentukan tarawihnya di masjid ini jam 8, di masjid ini jam 9, di masjid ini jam 10, di masjid ini jam 11, 12 sampai jam 2 ada. Sehingga yang patang-patang itu tarawihnya pindah-pindah. Selesai di masjid ini 20 rakaat, berangkat boleh ke masjid lain. Terus kalau tak langkong, mun umpamana pindah ping lemah, berarti senapa rakaat Pak? 20 ping lemah Pak. 100 rakaat. Mulai kanjeng, Masya Allah. Tak usah pindah kanjeng. Borong saja. Oke. 20 dikurangi bisa. Jadi kalau ditarik sampai segitu nih. Apalagi kalau sudah akhir Ramadan, di sana ada istilah khatam Quran. Khatam Quran, jadi khataman Quran. Jadi khataman Quran di masjid ini, misal ya mereka ya khatam Quran sangat banyak sekali, tapi ada peringatan khataman Quran masjid ini, misal tanggal sekian, tanggal 21, tanggal 23 di sini, di sini, di sini. Nanti semua masyarakat Tarim kalau pas khatam Quran mulai terawihnya di situ sudah sampai subuh. Terawih, setelah terawih, kemudian di situ wirid sampai ada subuh. Allah, luar biasa khatam Quran di sana. Ya, jadi memang saya waktu di sana melihat orang Tarim, kalau jadi wali memang pantas, Pak. Jadi Masya Allah, kalau terawihnya apa lama? Enggak, sebagian ya sama dengan sinilah. Ada yang 20 menit, ada yang 30 menit, sebagian itu. Ya kalau di pondoknya Habib Umar ini agak lama. Kan Habib Umar Hafid bisa 1,5 jam. Nah, itu karena 1,5 jam atau 2 jam. Karena targetnya 1 juz. Gitu. Jadi kalau di yang lain, tapi yang saya kagumi, ketika setelah sholat taraweh itu ada wiridnya itu panjang. Memuji-muji Rasulullah itu sampai setengah jaman. Saya kagum, kok tidak ada jamaah yang pulang. Allah, itu saya. Sampai saya di sana wirid tapi neliti orang. Kok ada sih yang pulih. Dan dia pulang. Sampai di hati saya, pantas orang yang tarik jadi wali. Mau kanjeng tahu. Imam kita salam mulai mana?
Oh, ini perbedaannya. Makanya monggo lah kita semangati, kita semuanya saling menasehati, okay? Saling mengingatkan satu dengan yang lain, terutama yang punya keluarga. Monggo, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mau bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan kalau mengangan-angan, saya ini keluarga saya bahagia apa enggak? Coba koreksi. Jenengan sama istrinya, sama anaknya, mau enggak bersama-sama mendekatkan diri pada Allah? Kalau enggak mau mendekatkan diri sama Allah bersama-sama, berarti ada yang salah. Berarti itu enggak bahagia. Karena kebahagiaan yang hakiki ketika dia ada di hadapan Allah. Dan keberkahan yang hakiki ketika dia akan semakin banyak amalan-amalan kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian kemarin saya ditanyai sama orang. Gini, Gus, wonten ceramah teng YouTube, Gus. Ini kapan dari Mas Yan? Ada 2 pertanyaan. Benar enggak, Gus? Katanya acara kultum seperti ini, kultum ini, pengajian setelah tarawih, itu hukumnya bid'ah. Karena tidak ada zaman Rasulullah setelah tarawih ada ceramah. Benar apa enggak? Dijawab sama para ulama, ya enggak benar. Setelah tarawih ya silahkan, mau apapun silahkan. Jangan mau makan ya boleh, mau minum ya boleh, mau mainan HP ya boleh. Lah saiki mau pengajian ya boleh, tadarus boleh. Lah saiki kok ngati ngaji yo dikatakan itu salah karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sekali lagi, kalau ada ceramah ustadz-ustadz di YouTube, di sosmed, di HP-HP, yang mengatakan kultum atau safari Ramadan ba'da tarawih itu bid'ah, itu karena tidak paham sebenarnya bagaimana agama ini untuk dinasihatkan. Agama ini kita disuruh untuk saling menasihati setiap waktu. Ada kesempatan. Karena ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Liman ya Rasulullah? Nasihat bagi siapa? Lillahi wali rasulihi wali kutubihi, ya. Kemudian wali aimmatil muslimin wali amatihim. Jadi nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulullah, nasihat untuk kitab Allah, nasihat untuk para pemimpin dan juga semua orang awam. Ada nasihatnya dan itu dilakukan kapanpun ada kesempatan. Bahkan kita lakukan, ada orang mati pun masih diajari, yaitu ditalkin. Itu menunjukkan bahwa dakwah itu harus dilaksanakan kapan. Itu 1. Nomor 2, kemarin ada yang tanya lagi, Ustaz, apa benar ada Ustaz ceramah, ya, kalau kita itu boleh makan sampai pada waktu malam, boleh makan sampai adzan subuh. Pokoknya adzan subuh, adzannya belum selesai, itu masih boleh makan. Kalau adzannya sudah selesai, tidak boleh makan katanya. Jadi kalau masih adzan, Allahu Akbar, nginum, ngopi, ya. Katanya Ustadz yang ada di sosmed ini, katanya tidak apa-apa. Oh, dijawab sama para ulama, itu omongan batil, itu omongan tidak benar, itu omongan yang bertentangan dengan Al-Quran. Karena apa? Ibadah puasa itu betul-betul harus dimulai ketika waktu subuh masuk. Dan seseorang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa ngepas waktu subuh, makanya harus dimulai sebelum subuh. Sebelum subuh tak langkong, sebelum ajunan mereng apa? Adzan nikah harus sudah berhenti. Biasanya kalau di Jember itu ada pengumuman imsak. Nggak tahu di sini ada pengumuman imsak nggak? Yang ada. Yaitu kalau jadwal imsak kan ada. Biasanya kalau subuhnya jam 5 semisal, maka imsaknya biasanya jam 5 kurang 10 menit. Itu jadi 10 menit sebelumnya sudah selesai. Itu. Jadi jangan kemudian kalau maunya pas imsak, boleh nggak makan? Ya boleh, tapi jangan terlalu banyak. Hari nanti takutnya kebablas subuh. Jadi kalau di Jember udah ada pengumuman, ayo wal ikhwan, hai teman-temanku, qad ana waqtul imsak, telah datang waktu imsak. Iyyakum, waspadalah, wal akla, hindari makan, wasyurba, minum air, minum kukus,
Ya, minum kokos. Coba mundu bereng. Oke. Jadi kalau sudah pengumuman imsak, itu ya makan sedikit aja, minum sedikit sebagai apa? Sebagai energi modal untuk puasa, di samping untuk mencari barokah. Dan sangat, menurut saya sangat rugi kalau seseorang tidak sahur. Oke. Sahur itu luar biasa, Bapak-bapak. Katanya para ulama, katanya Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah siapa kalian semua, fa inna fis sahuri barokah, karena di dalam sahur ada barokah. Apa barokah yang dimaksud? Pertama, ada barokah waktu. Jenengan pada waktu sahur, waktu mustajab melaksanakan ibadah. Apa? Ibadah makan. Ini hebatnya, Pak. Makan di waktu sahur diganjar. Ya puasa ini. Luar biasa. Jadi dapat pahala. Makan tapi dapat pahala. Kemudian dikatakan barokah lagi karena dengan sahur kita akan lebih kuat melaksanakan puasa. Ini maksudnya barokah. Makanya sungguh rugi kalau kita tidak sahur. Tapi perlu diingat, jangan sampai sahurnya kebablas adzan. Jadi kalau ada seorang ustadz yang menyebutkan dirinya di sosmed YouTube mengatakan demikian ini bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini bertentangan dengan Nahdlatul Ulama, ini bertentangan dengan Madzhabul Arba'ah, maka kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah harus menghindari omongan-omongan seperti itu. Sampaikan pada keluarga-keluarga jenengan, kalau belajar agama dari sosmed, dari YouTube, hati-hati. Banyak sekarang ustadz-ustadz yang nyeleneh-nyeleneh. Kalau ingin belajar dari YouTube, dari sosmed, cari yang sudah dikenal dari Nahdlatul Ulama, dari kiai-kiai yang sudah terpercaya. Supaya apa? Tidak melenceng. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin mukadimah dari saya. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ditanyakan tentang puasa Ramadan, tentang taraweh, tentang tadarus ataupun yang lain. Monggo. Kalau ada, kalau bisa saya jawab. Betul bisa tak sinau nih mana. Monggo. Makanya. Gini. Misalkan di waktu bulan puasa di siang hari, itu memasukkan benda padat baik ke kuping, apa itu seperti ketempat itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya memasukkan benda padat di telinga atau di hidung misal? Ya. Di dalam syariat Islam, khususnya dalam fikih madzhab Syafi'i disebutkan di antara perkara yang membatalkan puasa adalah dukhulu ainin fil jawfi, masuknya sesuatu di dalam lubang yang terbuka. Ai mayusama fil batin, sesuatu yang disebut dengan batin, bagian dalam. Mulut ini lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka mulut ini. Namun bisa batal kalau sudah sesuatu yang dimasukkan ini masuk bagian yang dalam. Mana bagian dalam dari mulut? Mulai tenggorokan makhrajnya kha. Sehingga umpamanya jenengan kumur-kumur, tidak sampai ketelen, ini yang tidak batal. Karena rongga mulut ini lubang, ini masih dianggap anggota luar. Tapi kalau ketelen makhrajnya kha ini, jenengan misal kumur-kumur kayak gini, gini. Kemudian ada yang ketelen, walaupun tidak sengaja batal. Ya. Kenapa? Yang sudah diantisipasi, itu makruh hukumnya karena berpotensi membatalkan. Jadi kumur-kumur, terus kopiok gini, terus ada yang ketelen, walaupun dan. Tapi kalau saya ada yang masuk, maka nggak batal. Gitu. Tadi anggota luar masih ada. Ibu-ibu misal mencicipi makanan, sore-sore tako apa kurang acen atau kacinan di tako agen cicipin dimin. Tak napa? Dia lepe boleh, lestarinya lepe. Mau naglunya.
Batal, buka puasa gitu kan. Jadi silakan dicicipi, tidak apa-apa. Yang dilepeh, dikeluarkan lagi. Kalau sudah dikeluarkan kok masih ada rasa-rasa, ini tidak apa-apa, tidak masalah. Itu hanya bekas. Hanya bekas saja. Seperti halnya umpamanya jenengan sahur-sahur minum kopi. Ya. Minum kopi sudah kemudian apa? Sudah diminumi air putih. Kadang-kadang tidur pagi terus bangun-bangun terasa agak manis-manis ya. Ya, agak manis-manis, agak gimana gitu. Ini apakah nanti kalau ditelan bersama ludah batal enggak? Kalau enggak ada biji kopinya, selama enggak ada biji kopinya, hanya rasa-rasa, ditelan ya enggak batal. Tapi kalau jenengan terasa biji kopinya, pas beda selilit nasi juga, ya, terus saya gelunya, ya batal. Ini. Kalau hanya sekedar rasa-rasa enggak batal. Gitu. Jadi karena itu bekas. Atau setelah itu, setelah sikat gigi misal, ya, setelah sikat gigi pada waktu sebelum subuh terasa segar-segar, ya, ludahnya segar. Telannya tidak apa-apa, selama tidak terasa jenengan ada odolnya. Kalau betul-betul terasa ada odolnya, ya nggak boleh. Gitu. Ini jadi mulut masih anggota luar, tapi jangan mudah-mudah melakukan hal-hal yang berpotensi membatalkan. Kemudian hidung juga sama. Kalau yang bagian terlihat di sini, ini bagian luar tidak apa-apa. Ya, tapi kalau sudah masuk ke sini, ke khoisum, ini kalau masuk ke dalam sedikit, yang ada tulangnya ini masuk, ini batal. Ya, maksudnya walaupun itu benda padat, itu yang membatalkan. Misal, jenengan apa? Nganu kertas kadang, pingin wahing itu, pingin bersin, kertasnya dimasukkan terus enak kan masuk ini, itu batal. Kalau sampai ke sini, bisa batal. Nih, kalau di luar sini enggak. Kalau umbel Pak, ya lah umbel kalau masih di dalam, serot-serot di dalam ya enggak batal. Tapi pun pas keluar tarik boleh, serot. Batal ini ya. Batal gitu. Olah jenang film, pas keluar tarik boleh serot, masuk batal. Kalau masih di dalam sini, serot-serot enggak batal. Gitu. Jadi ada bagian dalam, ada bagian luar. Yang membatalkan kalau bagian dalam. Kemudian telinga kalau yang masih daun telinga dan yang terlihat dari luar ini tidak masalah. Tapi kalau cotton bud sudah masuk bagian di dalamnya, ya sudah tidak terlihat itu, maka ya itu bisa batal walaupun benda padat. Yang perlu diwaspadai seandainya jenengan jalan-jalan, pas hujan, jenengan tidak pakai helm, tidak pakai mantel, terus saja airnya masuk ke telinga, ini bisa batal. Makanya hati-hati. Kalau umpamanya jenengan puasa, hujan, tidak bisa menjaga lubang-lubang, lebih baik berteduh. Ngiyup dulu, kemudian lanjut perjalanannya kalau sudah terang. Atau dijaga gimana lah air tidak masuk. Itu ada bagian dalam, ada bagian luar. Makanya kemarin ada yang tanya, kalau pakai fix inhaler itu batal enggak? Kalau hanya barangnya ditaruh di luar sini, tidak batal. Kalau yang disedot gasnya itu tidak batal, itu karena dianggap seperti uap. Yang seperti uap. Itu. Kalau rokok itu kan uap, bukan uap kalau rokok, asap. Asap, dan itu jelas kalau rokok ada nikotinnya, ada kleletnya itu ya. Itu pernah dibasuh masailkan di Jember. Kemudian kiai-kiai para perokok itu naik ke pentas membuktikan kalau rokok itu ada kleletnya. Jadi praktek rokokan ini kemudian diginikan. Nyata itu memang ada klelet-kleletnya. Ini yang membatalkan. Dulu sempat ada ulama yang berfatwa rokok itu tidak batal puasa. Jadi rokok tidak batalkan puasa. Namanya Imam Zayati. Wah. Kemudian tapi Imam Zayati ternyata tidak paham rokok. Dia omongi sama ulama yang pakar rokok. Gini. Akhirnya fatwanya dicabut. Beliau mengatakan, ya rokok itu batal. Seandainya beliau tidak ada yang ingatkan, enak. Ngiring Imam Zayati. Tapi ternyata diingatkan, akhirnya batal itu. Masalah rokok itu. Kemudian yang perlu diwaspadai lagi, bukan hanya lewat mulut, telinga, hidung, talangkok. Dari kemaluan panjenengan juga harus dijaga, Pak. Kemaluan depan, kemaluan belakang ini kan juga lubang yang mungkin masuk.
termasuk tak langkong si orang laki nih mamanya. Jenengan kalau umpamanya akela, ini kan umpamanya nih akela. Ki seram ini Pak. Tak langkong ki cepet. Mau seram ini Pak. Masuk ngenom nih Pak. Ini batal. Tak langkong. Pas ngadep kaki ke atas, seram. Ini masuk ada air bisa batal. Terus dubur juga gitu, hati-hati kalau dubur. Talangkoh menabi akela, sampai beda jari-jari yang masuk. Ki bola penasaran kalau buagi gini kan. Bola penasaran gitu. Batal nih Pak. Ya. Atau ajunan sungai Ebeke Pak. Ebeke. Nyeresep nih. Pas akan tok biasa lagi. Jos langsung masuk. Ini batal. Talangkoh. Jadi ini harus disampaikan ke siapapun. Kemarin ada yang tanya, kalau nangis, nih, beden akan apa tanya, kalau nangis itu batalkan puasa benda, ya. Kalau sampai air matanya diresepi, dilatih Pak, ya batal. Batalnya karena minum air mata. Kalau enggak ya tidak batal. Bahkan kalau ajunan talangkong ki, pasangan sakit mata ya obati. Nah, ini kan biasanya kan tembus ke tenggorokan. Ini kan kata para ulama tidak membatalkan. Tidak batal. Kenapa? Karena ini tidak terlihat lubang yang terbuka. Seperti halnya pori-pori. Pori-pori ini kan juga masuk air. Ini tidak batal. Kenapa? Karena lubangnya tidak kelihatan terbuka. Makanya kata para ulama, suntik itu hukumnya pada saat puasa, menurut mayoritas ulama, kebanyakan ulama tidak batal. Karena sama dengan masuknya air ke pori-pori. Tapi kalau infus lain lagi. Kalau infus itu memakai urat, sehingga kayak pipa kan, lubangnya terbuka masuk. Kalau ini menurut kebanyakan ulama batal hukumnya. Itu bedanya suntik dengan infus. Jadi itu Pak Sio, jadi yang membatalkan puasa itu adalah melalui lubang. Tapi ada satu lagi koin Pak. Yang masuk itu kalau benda atau makanan dunia. Tapi kalau makanan surga, tak langkung umpamanya Ustaz Kholik, keluar keramat. Siang-siang kirimin di Allah jajan atau makanan engkong dari surga. Jelas-jelas dari surga. Ini dimakan walaupun banyak tidak batal. Gitu. Syaratnya tapi betul-betul dari surga kawan. Gitu. Mun Pak Banser pas mirit mencali bibi ini kan surga kita. Batal penting lagi. Jadi kalau memang betul-betul dari surga tidak batal. Makanya Kanjeng Nabi itu mengatakan umatku dilarang puasa wisol, puasa pati geni. Itu haram hukumnya Pak. Apa puasa pati geni? Talang kauman ajunan saat di siang puasa, semakin tak buka sekali, tak sahur sampai nyambung puasa besok. Tidak makan sekali semalam sampai nyambung. Ini haram hukumnya. Tapi kalau Rasulullah udah haram. Makanya sampai Rasulullah sempat diprotes sama sahabat. Kenapa kalau umatnya kok jenengan haram? Kan kalau jenengan sendiri kok tidak haram? Jawab Rasulullah, ya, anak laisa mithlan. Aku tidak bodoh jawab. Ya, saya tidak sama dengan kamu. Anak ut'am wa uskum. Karena saya sama Allah walaupun dohirnya tidak makan, tapi saya diberi makan dan diberi minum oleh Allah. Itu. Kalau kita tak dengar, tak minum, gemes. Makanya kata Rasulullah, kalau jenengan umpamanya punya kebiasaan makannya sedikit, semisal 2 hari sekalian. Ini kata Rasulullah, silahkan kalau mau wisol, tapi sampai sahur saja. Jadi semisal tadi jenengan puasa, terus maghrib ini tidak buka, tidak apa-apa. Tapi nanti sahur. Sahur pokoknya. Ini.
baru ini boleh. Pokoknya ada yang memutus lah. Ada yang memutus 2 hari ini. Itu boleh. Itu sebatas itu. Tentang masalah puasa besar. Monggo, ada lagi? Oke. Pada sapi menyikatkan bayan itu kan melebihi arti kan keluar. Oke. Nabi istinja, saya otomatis kan menyentuh bagian dalam. Oke. Kalau masalah penyakit ambeien, ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan itu tidak batal, karena dianggap itu darurat. Ada yang mengatakan batal, tetap kalau dimasukkan kan dimasukkan nanti, tapi tidak dosa. Batal tapi tidak dosa karena ya juga keadaannya seperti itu. Jadi ada yang mengatakan tidak batal, tapi hati-hatinya mungkin ya tetap nanti bisa mengkodoi gitu ya. Tapi kalau memang ya ikut yang tidak membatalkan aja apa? Itu darurat. Jadi kalau masalah itu sama seperti orang yang sakit telinga, ada orang sakit telinga, pas dia tidak kuat, itu kata sebagian ulama boleh untuk diobati dan tidak batal puasanya, karena darurat. Gitu. Lagi yang perlu diwaspadai lagi kalau gusi berdarah. Jadi kan gusi berdarah itu nanti kalau keluar darah jangan mudah ditelan dengan air ludahnya. Ini bisa batal. Kecuali memang gusi yang berdarahnya tak terkendali, keluar terus tidak terkendali. Ini seandainya ada yang ketelan sengaja tidak apa-apa. Kalau dahak, riak, kerak itu membatalkan. Hati-hati. Biasanya kadang-kadang kerak ini keluar pada waktu sholat. Enak-enak baca Quran keluar di mulut. Ini jangan sampai ditelan. Kalau ditelan batal jenengan kerak itu. Kalau ludah tidak batal. Sebanyak-banyaknya ludah tidak batal. Selama ludah itu masih di dalam. Semisal ajunan pingin seger, apa ludah sampai banyak. Terus langsung ditelan, gelek, tidak batal. Tidak batal. Selama ada di dalam. Tapi talang komun sabak ke gelas, nah, ini oplo lagi gelas, segelas banyak geleduk ya. Ini batal, karena sudah keluar. Tapi kalau masih di dalam, nggak batal. Ini, paham gimana? Ini termasuk blender sebelum facial bisa tak betul. Kenapa? Blender sebelum facial itu lebih dulu tak betul. Kelenjar. Lendir. Oh lendir, mungkin kalau masih di sini betul batal. Kalau masih di sini tidak batal. Nah, kalau sudah keluar di ini hal bagian yang kelihatan ini harus dikeluarkan, jangan ditelan lagi. Monggo, ada lagi? Ibu-ibu mungkin ngereng? Kalau tidak ada saya terangkan, ada permasalahan buat ibu-ibu ini. Talangkong bu. Kalau ajunan sudah jam pas head, pas isa-isa gini kak mampet, kan terkadang sudah kalau umpamanya headnya sudah terasa tidak keluar, bahasa Jawa ini biasanya gak deres, kok koyok metu, koyok sudah berhenti, ini cepat dicek. Kalau memang betul-betul tidak keluar dengan ciri misal talangkong kapas atau apa namanya tisu diletakkan di lubangnya, kemudian ditarik kok tidak ada bercak darah sama sekali, berarti ini sudah berhenti. Ini cepat-cepat sholat bisa. Jadi kalau berhenti jam 12 malam misal bangun tidur kok terasa seperti berhenti, dicek kok memang bersih, harus ini mandi dan sholat isya. Kemudian niat apa? Puasa. Niat puasa wajib. Besoknya harus puasa. Kita langsung. Saya menerangkan ini karena banyak ibu-ibu yang belum mengerti dan banyak curhat ke saya. Ternyata dia tidak puasa. Ya, apa? Nanggung kadang-kadang. Kalau headnya misal berhenti kontrol, ini kadang-kadang males itu. Bu, males apa enten? Enten tak males. Kadang-kadang berhenti jam 3, itu ibu-ibu kadang-kadang sudah dianggap lanjut aja besok wis. Tidak boleh. Ini harus kalau berhenti harus fair. Ketika berhenti
cepat dibersihkan dan cepat mandi, sholat isya kalau masih ada waktu sholat isya, dan nanti ikut puasa wajib. Ya, kalau haidnya keluar di siang hari, ya sudah tidak wajib. Apa Bu Ibu? Kemudian yang haid makannya harus sembunyi-sembunyi di dalam kamar, ya enggak juga, guys. Makan biasa aja. Nah, makan biasa aja. Yang penting tidak punya anak kecil yang belajar puasa. Kalau punya anak kecil yang belajar puasa, ya harus dimengerti karena anak kecil itu gampang tiru-tiru. Jadi buat apa-apa Ibu. Terus umpamanya ibu-ibu pingin puasanya sempurna di bulan Ramadan, akhirnya minum pil, mengkonsumsi pil penunda haid. Boleh tidak mengkonsumsi pil penunda haid? Kata para ulama, kalau tidak membahayakan ke tubuh, maka tidak apa-apa. Tapi kalau membahayakan, jangan. Terus pas minum mandi, sebulan Ramadan tidak haid sama sekali sampai akhir Ramadan. Walaupun kebiasaannya mungkin tanggal 5 haid. Ini kebetulan walaupun tanggal 5 tidak haid. Ini gimana? Ya sudah. Pokoknya tidak keluar darah, ya sudah, berarti dia suci dan dia wajib puasa. Dan puasanya sah. Walaupun pada saat itu kebiasaannya adalah haid. Jadi ini permasalahan haid yang perlu ibu-ibu ketahui, sehingga bisa mengira-ngira, ya, hutang saya ini berapa dan puasa saya ini sah apa enggak. Ini harus diwaspadai oleh ibu-ibu. Kemudian apalagi terkait ibu-ibu, ibu menyusui dan ibu hamil. Kalau jenengan hamil atau menyusui, ini boleh tidak puasa. Tapi dengan syarat apa? Jenengan takut terjadi bahaya kesehatan pada diri jenengan atau pada bayi. Nah, ketakutan ini ada bukti. Semisal, kalau tidak makan, saya ini biasanya kalau makannya kurang, saya sakit. Ya, atau air susu saya tidak keluar, bisa-bisa nanti bayi saya sakit. Ada dia kebiasaan yang pernah alami, atau vonis dokter yang terpercaya, kata dokter, wah ini kondisi jenengan tidak kuat. Ya kok, tapi dokter yang terpercaya loh, yang terpercaya itu maksudnya yang betul-betul memperhatikan terhadap Islam dan juga kesehatan. Kadang ada orang yang perhatian kesehatan tapi tidak perhatian Islam, sehingga sidik-sidik poso apa sakit, sidik-sidik poso sakit, gitu tidak benar. Jadi dokter yang betul-betul terpercaya mengatakan, oh jenengan tidak bisa kalau puasa. Maka yang demikian ini boleh jenengan untuk tidak puasa. Ibu-ibu yang menyusui atau yang hamil. Nah, nanti apa yang harus dilakukan kalau sedang tidak puasa? Kalau jenengan tidak puasanya takut karena kesehatannya diri sendiri, tidak takut kesehatannya anak, ya, maka ini hanya wajib mengqadai puasanya saja. Ya, kalau takut kepada anaknya, tidak takut pada diri sendiri, kondisi jenengan sehat, tapi anaknya mungkin tidak sehat, jenengan takut pada anaknya, maka kalau takut pada anaknya, wajib qada puasa dan ini bahasanya dan bayar fidyah, bukan diganti fidyah. Saya tegaskan, sebabnya kapan hari ada orang datang ke saya, itu orang menyusui, itu menanyakan tentang bayar fidyahnya. Loh, maksudnya apa? Loh, Gus, kan kalau menyusui cukup bayar fidyah, tidak qada katanya. Oh, kalau gitu enak. Ya. Enak. Tidak bisa, harus qada dan bayar fidyah. Kalian takutkan kalau takutkan anaknya. Kalau takut dua-duanya, takut dirinya dan juga takut anaknya, maka ini cukup qada saja. Jadi qada itu tetap lazim. Bayar fidyah itu kewajiban tambahan kalau dia takut kepada anaknya saja. Ngoten. Nih. Paham Bu ya? Bu, boleh saya tanya lagi Bu? Ngira. Nah.
Berarti Pak Bapak mana lagi itu? Sambung. Eki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan bisa diamalkan oleh kita semuanya dan kita dipermudah untuk menjalankan syariat-syariat Islam di bulan Ramadan ini. Marilah kita tutup acara ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mansuman. Ya Allah, jangan jadikan kumpulan ini kumpulan yang penuh rahmat dan penuh barokah, sehingga kami menjadi orang yang Kau ridhoi. Allahumma ya Allah, ij'al hadzal makan makanan mubarakan, makanan nafi'an ila yaumil qiyamah. Ya Allah, jangan jadikan tempat ini, musalla yang barokah dan bermanfaat sampai hari kiamat, sehingga memunculkan generasi-generasi muslim yang taat kepada Panjenengan ya Allah. Allahumma ya Allah, yassir lana fi ta'allumina wa ta'limina wa amalina wa da'watina. Ya Allah, jangan permudah kita semuanya ini untuk bisa selalu menuntut ilmu, untuk selalu bisa mengajarkan ilmu yang kita punya, dan untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita punya, termasuk kita bisa berdakwah, ngajak-ngajak kebaikan kepada orang di sekitar kita, terutama keluarga kita, khususnya berdakwah, ngajak-ngajak kebaikan untuk menjalankan ibadah-ibadah Ramadan ini ya Allah. Allahumma ya Rabbana taqabbal siyamana wa tarawihana witrona wa jami' amalina sholihah ya Allah. Ya Allah, dengan terima puasa Ramadan kita, jangan terima tarawih kita, witir kita, bacaan Al-Quran kita, sehingga kita betul-betul menjadi hamba yang bertakwa dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain. Allahumma ya Allah, Rabbana ya Rabbana, ij'al hadza safaran mubarakan nafi'an. Ya Allah, jangan jadikan perjalanan safari Ramadan ini perjalanan yang barokah, yang manfaat. Waj'al jam'iyatana jam'iyatan nahdlatul ulama fi hadhihi qaryah jam'iyatan mardiyatan jam'iyatan mubarakatan. Allahumma ya Allah, jangan jadikan safari Ramadan safari yang barokah, bermanfaat. Jangan jadikan organisasi Nahdlatul Ulama khususnya yang ada di Desa Bedayu Talang dan Desa Bedayu ini, organisasi Nahdlatul Ulama yang barokah, yang bermanfaat, dapat barokahnya Yai Hasyim Asy'ari, pendiri dari Nahdlatul Ulama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna barakatil Fatihah. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.